Sulaiman alaihi salam. Sehingga jika kita memahami kisah-kisah para nabi, kemudian kita bahas secara perspektifnya, berarti semua kisah para nabi itu amat sangat relevan dengan kehidupan kita. Pada siang hari ini yang kita bahas adalah kisah peradaban Nabi Sulaiman menurut Al-Quran. Karena dicatat oleh Al-Quran, nabi yang berhasil membangun peradaban yang diakui oleh semuanya, termasuk oleh seorang ratu yang bernama Balqis, adalah Nabi Sulaiman. Maka amat sangat penting untuk kita membahas tentang Nabi Sulaiman, tapi dari perspektif peradaban yang pernah ada. Bahkan dalam surat Shad dikatakan tidak akan pernah ada lagi seperti Nabi Sulaiman. Apakah istananya, apakah kemegahannya, atau yang lainnya. Itulah pemahaman kita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Sulaiman disebut di 4 ayat, di 4 surat yang tersebar di 9 ayat. Berarti ada 9 ayat yang berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihi salam di 4 surat. Yang terbanyak adalah surat An-Naml, yang kedua surat Shad, kemudian Al-Baqarah cuma 1 ayat, dan Al-Anbiya pula cuma 1 ayat. Kita mengenal beliau adalah putra dari Nabi Daud. Dan ini sangat penting, bahwa Nabi Sulaiman tidak hanya melanjutkan kenabian dari ayahandanya, tetapi juga melanjutkan peradaban. Kita tahu Nabi Daud seorang raja, diberikan oleh Allah juga berbagai mukjizat yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, maka dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Dan tentu bukan berarti anak itu akan lebih hebat dari ayahnya, tetapi itulah bahwa Allah menjadikan Nabi Sulaiman adalah sebagai nabi, sekaligus apa yang pernah Allah anugerahkan kepada Nabi Daud tetap dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman dengan tambahan-tambahan. Ada mukjizatnya yang sangat khusus, ada keutamaan-keutamaan yang sangat khusus. Inilah kekhususannya. Ayat 35 sampai 37 di surat Shad ada 3 kekhususan anugerah Allah untuk Nabi Sulaiman. Jadi sampai kapanpun tidak akan ada orang yang diberi anugerah seperti Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulka la yambaghi li ahadim min ba'di. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Sulaiman dan doanya dikabul oleh Allah. Ya Allah, ampuni aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelah aku. Dan terbukti Nabi Muhammad SAW pun tidak memiliki seperti yang pernah ada di zaman Nabi Sulaiman. Istana yang sangat megah, bahkan ada bangsa jin, bahkan semua makhluk juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sepertinya tidak ada dan tidak bakalan ada. Namun kita bahas bahwa itulah kekhususan Nabi Sulaiman, dan Allah mengkhususkan siapapun yang Allah kehendaki. Yang kedua, Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman angin. Maka angin itu berhembus menurut perintah Nabi Sulaiman kemana saja yang dikehendaki. Misalnya beliau membutuhkan arah angin ke utara, maka angin akan mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Kalau sekarang ada yang bisa mengendalikan angin, itu insya Allah perjalanannya selamat terus. Karena di antara yang dikhawatirkan oleh kendaraan laut, kendaraan udara apalagi, dan juga kendaraan darat adalah persoalan angin. Maka tadi pagi juga mungkin karena angin saya ada sedikit eksiden, dan alhamdulillah sampai di tempat yang kita cintai, Masjid Al-Muhajirin, tapi terpaksa sholatnya harus duduk karena lututnya masih belum nyaman untuk dipakai sujud. Masya Allah, berat, tapi itulah angin ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman, tapi tetap kami tundukkan. Bukan berarti Nabi Sulaiman memiliki kemampuan mengendalikan angin, tapi bahasa Al-Quran fasakharna, kami tundukkan. Maka dalam perjalanan doanya subhanalladzi sakhara, maha suci Allah yang telah menundukkan semua yang ada untuk kami melakukan perjalanan. Karena kalau Allah tidak tundukkan,
unta tidak akan mau dikendarai, kuda tidak akan mau dulu ya. Sekarang katanya karena teknologi bisa dikendalikan. Benar, tapi tidak ada yang tahu yang terjadi di sepanjang perjalanan. Maka kita berdoa kepada Allah, dan doanya adalah memuji Allah yang telah menundukkan kendaraan untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, dan ini khusus untuk Nabi Sulaiman, surat Shad 37, wasyayatin kullabanna wa ghawas. Kami tundukkan pula untuk Sulaiman setan-setan, semuanya ahli bangunan dan para penyelam yang handal. Dirintis oleh Nabi Sulaiman bahwa istananya tidak hanya dibangun oleh manusia, tapi oleh bangsa jin. Dan Allah sebut bangsa jin itu ahli bangunan, banna itu ahli bangunan. Mungkin kalau sekarang ini arsitek kelas tinggi. Karena bagaimana tidak, ya, semua datang ke tempat Nabi Sulaiman, tidak sedikit pun ada cacat dalam semua yang ada di istana Nabi Sulaiman. Bisa dibayangkan kalau gajah masuk, itu kan bagaimana bisa merusak. Karena semua makhluk juga bekerja untuk Nabi Sulaiman. Ghawas, karena setan memiliki kemampuan menyelam ke dasar laut sehingga mengambil mutiara, mengambil berbagai kekayaan laut, dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nabi Sulaiman tahu. Makanya Allah siapkan supaya di atas segala-galanya, karena saat itu kita mengenal ada Ratu Balkis, punya istana yang megah, juga beliau memiliki sekian banyak kemegahan. Tapi karena berhadapan dengan Nabi Sulaiman, maka Allah khususkan Nabi Sulaiman dengan kekhususan-kekhususan. Tiga ini adalah kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kalau orang berdoa di doa yang pertama, Shad 35, yakin gak akan dikabulkan. Sebagian ulama mengatakan ini doa khusus, karena ada doa-doa Nabi itu yang khusus. Misalnya Nabi Isa pernah berdoa, ya Allah turunkan hidangan dari langit, Rabbana anzil alaina ma'idatam. Silahkan Bapak Ibu berdoa, itu enggak salah. Tapi jangan berharap besar kepada Allah, karena tidak mungkin tiba-tiba makanan turun dari, ada usaha yang harus dijalankan, karena itu adalah sunnatullah. Jadi kalau kekhususan itu tidak termasuk dalam tanda kutip sunnatullah yang berlaku umum. Dan Allah punya hak untuk mengkhususkan atau memberlakukan sesuai sunnatullah. Kok ada orang pinter gitu ya, padahal nggak belajar. Kalau betul-betul itu berarti kekhususan. Yahdi may yasha, yarzuqu may yasha, ya, yufdilu may yasha. Semuanya ada kata may yasha, itu berarti kekhususan. Dan kita memang dibekali oleh Allah sunnatullah. Semuanya tunduk kepada sunnatullah, tapi Allah mungkin berkehendak ada beberapa orang yang Allah khususkan. Ada anak kecil katanya bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris, itu ada. Itu khusus, karena tidak mungkin seperti dia. Sehingga anak-anak kita tetap belajar, bukan berarti anak saya nanti kayak dia juga, enggak mungkin itu. Atau ada orang yang hafalannya cepat melebihi dari yang lain, itu juga menjadi kekhususan, anugerah dari Allah. Kita karena tidak termasuk yang dikhususkan, kita jalani sunnatullah saja, begitu ya. Karena kalau tidak mengikuti sunnatullah, maka kita juga tidak termasuk yang mengikuti apa yang Allah telah gariskan. Semuanya kata para ulama adalah awalnya ilmu. Makanya dari surat An-Naml 15 sampai 44 itu terakhir, kisah tentang peradaban Nabi Sulaiman, Allah ingatkan segala-galanya berawal dari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kami telah memberikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka keduanya memuji Allah, alhamdulillah alladzi faddalana. Ini yang menjadi kelebihan kami atas semua hamba-hamba Allah. Dengan apa Allah lebihkan? Dengan ilmu. Tapi ilmunya bukan sembarang ilmu. Kita juga memiliki ilmu, tapi ada ilmu khusus yang nanti kita bahas, yang hanya Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Ilmu bicara sama semut itu kita tidak punya. Di fakultas manapun di dunia ini tidak ada universitas manapun yang menyebut fakultas bahasa semut atau bahasa hewan atau bahasa jin. Hanya Nabi Sulaiman yang diberikan kelebihan oleh Allah.
Karena Allah menyebut kata ilman, maka secara ilmu nahwu ini nakirah. Nakirah itu indefinite, berarti sangat umum, sangat luas, mencakup semua jenis ilmu pengetahuan. Maka Allah siapkan untuk Nabi Sulaiman ilman, bukan al-ilma. Kalau al-ilma biasanya khusus. Jadi kalau orang itu al-ulama, itu berarti ulama tapi khusus ilmunya. Enggak semua bidang ilmu dia kuasai. Dan tidak ada di dunia ini manusia yang menguasai semua jenis ilmu kecuali Nabi Sulaiman. Karenanya dengan ilmu itu beliau membangun peradaban baik material maupun non material. Jangan tanya ya kemegahan dari istananya, tetapi bagaimana mengatur manusia sekaligus semua hewan sekaligus makhluk halus. Kita kan cuma mampu ngatur manusia, itu aja sulitnya minta ampun. Bagaimana mengatur hewan? Ada tukang bebek bisa itu ya. Ayo bebek ke sini mau. Itu kan cuma beberapa bebek, ini seluruh bebek sedunia misalnya. Tidak ada juga yang mampu mengendalikan bangsa jin. Konon ada orang yang bisa menjadikan jin bekerja untuknya. Paling satu jin kalau itu betul, ini semua jin yang ada di seluruh antero dunia itu dikendalikan oleh Nabi Nabi Sulaiman. Karenanya itulah peradabannya. Nabi Sulaiman mendapatkan warisan ilmu ditambah dengan dari Nabi Daud. Maka kita sebagai seorang ayah, seorang orang tua juga yang kita wariskan untuk anak kita adalah ilmu. Karena kalau tidak diwariskan ilmu, wallahu a'lam, maka wawaritha Sulaiman Daud. Sungguh Nabi Sulaiman telah mendapatkan warisan ilmu. Karena kalau tidak ilmu warisannya, wallahu a'lam. Harta anak kita jika tidak dibekali ilmu, hartanya mungkin tidak berguna, bahkan sia-sia, bahkan merugikan anak kita. Tapi dengan ilmu hartanya bermanfaat. Dengan ilmu semua pekerjaannya bermanfaat. Itulah maksud dari An-Naml 16. Demikian juga Nabi Adam dibekali oleh Allah dengan ilmu, dan tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam kan wa'allama Adamal, maka Nabi Adam lebih unggul dari malaikat bukan karena ibadahnya tapi karena ilmunya. Demikian juga Nabi Muhammad banyak di dalam hadis menyebutkan orang yang berilmu lebih utama dari ahli ibadah, dan setan paling takut dengan orang berilmu. Ada cerita dulu di masa Imam Ahmad. Saat itu ada di buku ya tentang ruqyah gitu ya. Dulu bahkan ada buku yang viral tahun 97 atau 95, dialog dengan jin muslim. Itu ada wartawan yang dialog. Wallahu alam. Yang penting bukunya ada. Jadi percaya nggak percaya bukunya ada. Tapi bagi saya wallahu a'lam. Dan mungkin satu jin doang, nggak semua jin itu nggak mampu dia karena tidak dibekali kemampuan oleh Allah. Tapi disebutkan bahwa Imam Ahmad pernah dimintai pertolongan oleh beberapa muridnya karena ada yang sakit, yaitu sakitnya adalah sakit non medis. Saat itu ya kita yakin bahwa ada manusia yang kerasukan jin, memang ada, Al-Quran yang bicara, hadis pun demikian. Maka Imam Ahmad sedang mengajar dan beliau tidak mau meninggalkan majelisnya, sehingga orang itu mengatakan, wahai Imam, ini saudara kami kerasukan. Maka kata Imam, ya udah kamu pulang aja dulu, nanti saya datang kalau sudah selesai pengajian. Tidak bisa, dia sudah meronta-meronta dan tidak ada yang bisa membantunya. Kata Imam Ahmad, oke, kalau begitu bawa selipar saya, kemudian selipar itu letakkan di sampingnya. Ternyata benar, setan takut sama sendalnya Imam Ahmad. Jadi sampai di bawah sendalnya itu langsung dia sadar. Ternyata setan keluar karena di sampingnya ada sendalnya atau selipar dari Imam Ahmad rahimahullah. Itu tanda bahwa memang dari mulai awal ilmu itu sangat agung. Ilmu apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dibekali ilmu berupa wahyu dan mukjizat. Tentu kita tidak. Maka beliau lebih unggul dari siapapun. Kemudian yang kedua ada ilmu bahasa dan komunikasi. Ulimna, kami diberi ilmu oleh Allah mantiqat thairi, bisa memahami bahasa burung, dan kami diberi ilmu segala sesuatu. Wa utina min kulli syai'. Jadi kalau ada ilmu yang ada jenisnya macam-macam, Nabi Sulaiman tahu. Jadi ngomong sama jin bisa, ngomong sama semut bisa, ngomong sama gajah bisa, dan itu ilmu komunikasi kelas tinggi.
Kita belajar komunikasi kan panjang ya, belum lagi bahasanya macam-macam. Berarti semua bahasa di dunia dikuasai oleh Nabi Sulaiman, maka semuanya bisa memahami bahasa Nabi Sulaiman. Yang ketiga adalah ilmu manajemen. Ada sebuah ayat An-Naml 17 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua bala tentaranya untuk Nabi Sulaiman dari bangsa jin, manusia, burung, mereka berbaris dengan tertib. Kira-kira aba-abanya pakai apa? Kalau kita baris berbaris kan siap gerak. Kira-kira hewan paham enggak? Siap gerak, kan bingung. Ini menunjukkan bahasa sekaligus manajemen tingkat tinggi dari Nabi Sulaiman. Kan nyuruh jin untuk bikin istana itu bukan jin bikin langsung bikin, pasti ada dialog, pasti ada enggak setujunya, pasti macam-macam ya, karena manusia aja kepalanya banyak macam-macam, ini ditambah kepala jin kalau jin ada kepala ya. Tapi berarti kan begitu demikian Nabi Sulaiman diajari oleh Allah ilmu dengan sekarang kita sebut adalah ilmu manajemen, dan yang dikelola, yang diatur adalah jin, manusia, burung dan semuanya untuk berbaris dengan tertib tidak mudah. Kalau di kampus saya sebagai dosen itu bahasanya Pak Rektor paling sulit ya, suruh berbaris itu dosen itu paling sulit. Ya, berbaris paling 5 menit, habis itu udah kemana-mana gitu ya. Jadi kami berbaris ketika 17 Agustus itu ya, itu kelihatan banget barisannya. Ya, karena nggak pernah dilatih, nggak pernah diajarin. Ya, waktu dulu aja diajarin, habis itu udah lupa ya. Kemudian ada ilmu yang bernama ilmu psikologi dan kedisiplinan. Bayangkan seorang Nabi Sulaiman bisa memahami psikologinya seekor burung yang bernama hudhud. Hudhud itu burung kecil. Jadi dalam satu rapat besar, ya upacara besar, semuanya harus datang, tidak boleh tidak datang. Berarti Nabi Sulaiman tahu ada ular yang nggak datang, ada semut yang nggak datang kalau bahasa sekarang. Beliau melihat ada 1 ekor burung hudhud kok tidak datang dalam majlis tadi. Tidak kelihatan, berarti barisannya rapi. Kalau barisan nggak rapi kan nggak kelihatan yang datang. Tapi ini rapi, mungkin yang kecil di depan, yang belakang paling gede, itu kan cara barisnya supaya diketahui semuanya. Kalau di depan yang gede, biasanya kami gitu, caro aja di depan yang gede, nggak kelihatan yang belakangnya. Tidur pun nggak kelihatan, karena sudah dihalangi oleh yang gede. Saat itu seekor saja tidak datang, betapa Nabi Sulaiman memeriksa satu persatu, bahkan nanti di ayat 21 beliau betul-betul kalau tidak punya alasan, aku akan sembelih itu hudhud. Memang lau azibanahu aw la azbanahu, ayatnya adalah sembelih. Namun beliau memahami kata hudhud, aku akan menyampaikan bukti bahwa aku gak goib, aku absen bukan karena kesengajaan, tapi aku datang dari negeri Sabah membawa berita yang meyakinkan. Apakah langsung percaya Nabi Sulaiman? Tidak. Kata Nabi Sulaiman, oke, akan kami lihat apakah kamu benar wahai hudhud atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kalau tidak paham psikologi dari hudhud, mungkin langsung aja hudhud ya, atau panggil hewan yang lebih gede, silakan makan hudhud sekarang ini. Tapi itulah bahasanya, betapa memang kekhususan Nabi Sulaiman adalah berdasarkan ilmu dari Allah. Dan tidak mungkin tanpa ilmu bisa dalam tanda kutip mengatur urusan yang sangat luas. Karenanya puncak dari tadi ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman bisa dibaca, bukunya ada dari Syekh Amr Khalid hafizahullah tentang khawatir Qur'aniyah. Beliau bahas beberapa ilmu Nabi Sulaiman tapi dalam konteks kekinian. Puncaknya adalah Ratu Balqis. Ini bukan ratu biasa. Beliau penguasa ya negeri Sabah. Saat beliau diundang ke istana, beliau mengira kolam air yang sangat besar, karena khawatir basah maka kainnya disingkapkan dan Nabi Sulaiman tersenyum, karena itu bukan kolam tapi lantai yang sangat jernih, lantai atau marmer yang kualitasnya kualitas nomor 1 di dunia kalau ada. Berarti kan saat itu betapa kagumnya Balqis. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ini hanya lantai istana yang dilapisi kaca. Kita datang ke tempat jual parfum biasanya atau jual apapun, kan kacanya ditulis itu, mohon jangan di Kenapa? Itu yakin ya, ketebalannya cuma berapa mili.
ini gajah masuk itu tetap enggak rusak. Jadi di bawahnya itu ada sungai, di bawahnya segala jenis ikan. Sehingga terkejutlah Balqis ketika mengetahui betapa luar biasanya itu ya lantai dari istana Nabi Sulaiman. Itu beliau baru sampai di lantainya aja udah nggak kuat, belum masuk itu ya, belum lihat yang lain. Singgasananya jangan tanya, singgasana Balqis saja dipindah oleh Nabi Sulaiman dalam waktu yang sangat singkat, sekejap mata, karena ada seorang yang alim yang mampu memindahkan istana Balqis atau singgasananya dari Sabah sampai ke tempatnya Nabi Sulaiman. Dan puncaknya kata Balqis, kalau demikian aku tidak mungkin kecuali Rabbi inni zolamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Ternyata kekayaan, kemewahan dan semua fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ini puncaknya. Balqis tidak bisa mengatakan apapun. Akhirnya beliau dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saat mencapai puncak peradaban, semuanya bisa dibaca di ayat-ayat Al-Quran. Nabi Sulaiman mengajarkan kita doa. Doa ini saat beliau mencapai puncak dari kemewahan, ya, peradaban atau apapun yang dicapainya. Beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura, agar tetap mampu bersyukur kepada Allah. Karenanya dimensi kesyukuran tidak ada yang mengalahkan Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada orang bersyukur atas nikmat apapun tidak akan mengalahkan syukurnya Nabi Sulaiman karena nikmatnya banyak. Sama dengan kalau orang bersabar atas ujian apapun tidak akan mengalahkan sabarnya Nabi Ayub karena ujiannya berat. Itulah juga tentang kesyukuran. Semakin banyak anugerah Allah, semakin ujian kesyukurannya memang berat. Kalau anugerah kecil, ya ujian kesyukuran kecil. Maka tidak tepat kalau orang selalu mengatakan, ya misalnya kalau membantu itu pakai ikhlas, tapi kalau kecil saya bantu ya Pak sedikit yang penting ikhlas. Enggak, yang besar itu lebih ikhlas karena ujian keikhlasannya lebih besar. Karena itulah Nabi Sulaiman, karakteristik dari kesyukurannya karena nikmatnya amat sangat banyak tadi. Tidak akan mungkin Nabi Sulaiman tidak mengatakan itu. Yang kedua, agar tetap dengan kekayaannya, dengan semua anugerah Allah, ia mampu beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wa an a'mala salihan tardo. Kemudian beliau mohon digolongkan orang-orang soleh. Padahal beliau sudah soleh. Kata para ulama tafsir, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika solihin, karena ada nabi-nabi soleh sebelumnya. Kan ayahandanya tentu nabi juga dan beliau seorang yang soleh. Beliau ingin kesolehannya itu setara dengan kesolehan semua nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kekhawatiran, sebagian ulama memahami ada kekhawatiran dengan kemewahan, dengan kemegahan Nabi Sulaiman tidak seperti Nabi Ayub, tidak seperti Nabi Muhammad. Tapi dengan doa ini maka baik seorang yang kaya berada atau tidak berada, kalau ia untuk Allah maka levelnya sama. Sehingga kalau tidak sama, kasihan Utsman bin Affan, kasihan Abdurrahman bin Auf, maka dia kalah sama Bilal bin Abi Rabah, kalah sama Abu Dzar. Oh tidak, masing-masing sesuai dengan anugerah Allah, tetap bersyukur, tetap beramal soleh, dan mudah-mudahan digolongkan orang-orang solihin. Sebagaimana kita juga atas semua anugerah Allah kita layak terus bersyukur dengan meningkatkan amal soleh kita, dan kita memohon kepada Allah agar kita digolongkan bersama orang-orang soleh di dunia, dan nanti kita bersama lagi dengan orang-orang solihin dari para nabi, para syuhada, para sahabat, para siddiqin yang memang layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahasan tentang kisahnya Nabi Sulaiman yang kita bahas dari perspektif atau dimensi peradabannya. Jadi dalam ilmu sejarah tergantung kisah itu kita ambil perspektif apa. Karenanya masing-masing nabi memiliki perspektif yang sangat banyak, memiliki keutamaan yang sangat banyak, tapi tentu setiap nabi ada kekhususan. Ya, dan tentang Nabi Muhammad SAW dengan kelengkapannya pasti ada kekhususannya kalau kita melakukan perbandingan dengan nabi-nabi sebelumnya. Tapi karena kita bukan nabi
dan kita adalah umat Nabi, maka tentu kita tidak boleh membanding-bandingkan itu. Hanya Allah yang berhak membanding-bandingkan atau memberikan keistimewaan dan kelebihan. Kita mengambil sisi ibrah dan pelajaran dari kelebihan keutamaan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas pada siang hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada para pengurus, semua hadirin wal hadirat yang hadir, memberkahi, memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Masih ada waktu untuk hadirin atau yang akan menyampaikan. Oh, langsung bertanya, silakan. Ya silakan saja, tapi tidak akan seperti di masa Nabi Sulaiman. Itu ketetapan Allah, surat Shad ayat 24. Sama dengan kita baik punya cita-cita untuk membangun lebih lagi bangunan yang pernah ada di masa Nabi Muhammad, yang ada di masa nabi-nabi sebelumnya. Seperti sekarang kita juga kagum dengan Masjid Nabawi. Pada di masa Nabi tentu tidak seperti sekarang dan tidak ada salahnya. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa apapun yang dilakukan, peningkatan peradaban atau fasilitas-fasilitas, semangatnya harus karena Allah sebagaimana semangat Nabi Sulaiman. Namun tidak mungkin dikatakan bahwa apa yang sedang diinisiasi itu adalah sama dengan dulu pernah dihadirkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan khawatir itu hanya klaim saja. Karena Nabi Sulaiman adalah beriman kepada Allah, Nabi Sulaiman adalah beribadah kepada Allah, dan beliau tentu dalam bahasa tadi ayat 44 surat An-Naml, wa aslamtu, beliau seorang muslim. Karena wa aslamtu lillahi ma'a Sulaiman. Balqis aja mengatakan aku berislam bersama Nabi Sulaiman. Sehingga klaim yang mengatakan bahwa nanti akan ada King Solomon ataupun Temple Solomon, macam-macam namanya, kita tetap memahami sesuai ayat Al-Quran bahwa itulah kekhususan Nabi Sulaiman. Dan manusia siapapun berhak untuk melakukan apapun, tapi kalau dikaitkan dengan agama, dengan Al-Quran atau dengan hadis, kita membutuhkan dalil yang kuat supaya apa yang diinisiasi itu tidak sama dengan apa yang ada di Quran dan hadis. Sebagaimana Ka'bah itu kan sempat viral ada ada bangunan yang nanti mirip Ka'bah, padahal bukan Ka'bah, namanya murabba, persegi 4 saja. Karena tidak mungkin ada Ka'bah yang kedua. Ka'bah itu bukan persoalan bangunan, tapi persoalan letaknya, persoalan kemuliaannya. Sehingga Nabi Sulaiman juga istananya bukan soal fisiknya saja, tapi di situ ada nilai-nilai dari keutamaan. Ada yang mengkaitkan juga bahwa Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu wa aslamtu. Bagaimana mungkin dia meninggalkan bukan untuk wa aslamtu? Pada sejak awal tujuan Nabi Sulaiman dengan kemewahannya adalah agar Balqis yang berada di sampingnya itu akhirnya tunduk. Kalau tidak pakai kekayaan enggak tunduk itu Balqis. Kalau Nabi Sulaiman biasa saja, Balqis tidak mau. Karenanya awalnya kan kenapa tertarik dengan Nabi Sulaiman? Beliau ingin menghadiahi Nabi Sulaiman dengan hadiah permata yang paling kualitas nomor 1. Ternyata kata Nabi Sulaiman, bawa lagi itu. Di sini lebih banyak, di sini lebih tinggi lagi. Orang yang nyari permatanya bangsa jin, dia nyari permatanya manusia. Paling banter manusia, kalaupun menyelam ke dasar laut tidak akan lama dan membutuhkan alat. Tapi jin tanpa alat bisa mencari permata paling dasar. Sehingga ada yang mencari pesawat yang jatuh di laut itu pakai bangsa jin katanya. Cuman sayang jinnya nggak mau diatur. Kalau mungkin sekarang ada Nabi Sulaiman bisa dia, jin kemarin ada pesawat jatuh, tolong cari itu black box-nya supaya tahu kenapa dia jatuh. Sulit, kenapa? Karena manusia punya keterbatasan untuk bisa sampai ke dasar laut. Itu pula yang dikatakan ada jin penunggu laut. Enggak ada jin penunggu laut.
Ya, jin itu sama dengan manusia, dia beraktivitas berkehidupan, bahkan wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau soleh layak mendapatkan surga, kalau tidak soleh juga sebagaimana manusia mungkin akan berada di dalam neraka Allah. Itu catatannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Di dekat Jordania, ya. Karena dulu kan satu wilayah ya, Syam itu kan luas sekali. Jordan, Yaman, Syria, Palestina, itu semuanya adalah namanya wilayah Syam. Jadi dulu ada dua, wilayah Syam dengan wilayah Hijaz. Hijaz itu Saudi Arabia dan sekitarnya. Sehingga kita katakan namanya sunnatullah. Allah tidak menyebut akan mengekalkan istana Sulaiman, maka sudah selesai dan sudah habis. Jadi orang kan banyak memahami ini masih ada, kecuali Allah sampaikan itu akan dikekalkan. Yang dikekalkan oleh Allah adalah jasad Fir'aun, karena ada di surat Yunus, maka Allah kekalkan. Tapi istana Sulaiman kemegahannya memang sesuai dengan waktunya. Selesai berganti nabi yang lain, tidak ada lagi istananya, karena peruntukannya juga tidak ada, atau tujuan utamanya kan nggak ada. Kan Balkisah sudah tunduk, untuk apa lagi? Mungkin seperti kita, jadi dalam ilmu tentang para nabi, ilmu al-anbiya, nabi itu tugasnya sampai selesai, baru kemudian mukjizat nggak punya lagi, nggak bisa diwariskan gitu mukjizatnya ya. Misalnya Nabi Musa kan tongkat, setelah aku siapa ya? Terus dikasih tongkatnya, nggak berhasil. Karena itu mukjizat khusus, jadi tidak bisa diwariskan. Kalau ilmu tadi bisa diwariskan, sebagaimana Nabi mewariskan ilmu, dan siapapun umatnya yang mendapatkan ilmu mendapatkan warisan yang banyak, karena ilmu tidak akan pernah dihentikan oleh Allah. Tapi yang sifatnya materi, yang sifatnya fisik, maka berlaku sunnatullahnya. 5.000 tahun ya hancur. Kita datang ke Mekah, itu ada Safa dan Marwah. Emang kayak gitu Safa Marwah? Enggak dong. Di masa Siti Hajar enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu terlalu ringan bagi Siti Hajar. Enggak usah dia sampai naik turun ke bukit 7 kali. Sekarang kan enak sekali, bukan bukit, karena alaminya sunnatullah, pasti bukit akan. Jadi yang ada bukit Safa, tapi kita lihat bukan bukit, sekarang adalah marmer Safa ataupun semen Safa, karena bukitnya sudah tidak ada. Kita datang ke Khandaq, itu juga tidak ada paritnya, karena sunnatullah. Tidak ada yang kekal, kullu man 'alaiha fan, tetapi yang kekal adalah nilainya. Benda hilang semua, hancur binasa kata Allah, tapi nilai tidak akan pernah. Maka nilai perjuangan, misalnya nilai dari masjid dahulu, nilai dari keagungan para nabi, enggak akan hilang, tapi mungkin bendanya sudah tidak ada. Sama dengan Gua Hira sekarang, alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang tidak perlu kita naik ke bukit, sudah ada sekarang monumen Hira, monumen wahyu namanya. Itu semua wahyu-wahyu untuk para nabi dijadikan monumen. Bentuknya adalah tayangan video, karena sudah ke sana. Itu sekarang tidak perlu lagi naik ke bukit, sudah ada replika dari Gua Hira. Jadi kita foto di situ, orang juga nggak nyangka. Padahal itu adalah replikanya, dan sudah banyak tayangan seperti ke monumen. Itu tayangannya sudah lengkap dari zaman Nabi Adam, apa wahyunya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnatullah, bahwa segala sesuatu yang bersifat kebendaan pasti hilang, pasti habis. Tapi yang bersifat nilai tidak akan pernah berakhir. Apalagi ilmu, Allah siapkan ilmu hingga akhir zaman. Kalau sudah kiamat, ilmu sudah diambil oleh Allah. Maka di antara tanda kiamat adalah yunza'ul ilmu, ilmunya diangkat, karena sudah berakhir. Berarti kehidupan tanpa ada ilmu tidak mungkin ada kehidupan yang baik, kehidupan yang memberikan kebaikan kepada semua yang ada dalam kehidupan ini. Itu catatannya. Baik jemaah sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.